Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Kalian tentu sudah sering mendengar pidato baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan di kelas 8 kalian juga sudah pernah belajar tentang teks persuasif. Teks persuasif adalah sebuah teks yang bersifat mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Jadi, kira-kira apa itu teks pidato persuasif? Mari kita bahas dimulai dari pengertiannya. Pidato persuasif adalah sebuah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, intinya di dalam teks pidato persuasif ini adalah ada ajakan yang disampaikan oleh orator atau yang sedang berpidato kepada pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Bersifat mengajak bagaimana caranya pendengar mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan oleh si orator. Teks pidato persuasif ini memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama adalah pembukaan. Di dalam pembukaan ada 3 hal yang harus dicantumkan. Yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka ini bisa disesuaikan sesuai dengan audiens yang sedang mendengarkan pidato kita. Jika audiens kita itu adalah muslim semuanya, maka kita bisa menggunakan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ketika audiens kita itu umum, maka kita bisa menggunakan salam sesuai dengan waktu ketika kita berpidato. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Yang kedua, di dalam pembukaan ini harus ada sapaan penghormatan. Sapaan penghormatan ini digunakan untuk menyapa audiens dan menjalin komunikasi dengan audiens. Contoh sapaan penghormatan adalah hadirin yang saya hormati. Namun, ketika ada urutan yang harus kita perhatikan di dalam pidato, misalnya ketika kita berpidato itu ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak dan Ibu Guru, dan ada teman-teman kita. Maka urutannya itu, penyapaannya harus dimulai dari yang tingkatan atau usianya lebih tinggi daripada kita ya. Berarti dimulainya dari Bapak Kepala Sekolah. Maka sapaan penghormatannya adalah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta rekan-rekan yang saya cintai. Seperti itu ya, jadi sapaan penghormatan itu harus dimulai dari yang statusnya paling tinggi. Kemudian yang ketiga, di dalam pembukaan itu harus ada ucapan rasa syukur. Contohnya adalah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti itu ya, jadi ada 3 hal yang harus tercantum di dalam pembukaan. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah isi pidato. Di dalam isi ini ada gagasan, ada data pendukung, ada arahan, dan ada pesan yang bersifat ajakan. Itu ya intinya. Ada pesan ajakan untuk penonton agar mau melakukan apa yang orator sampaikan. Oke, kita bisa baca contohnya ya. Kebersihan lingkungan penting untuk kita jaga. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kebersihan masih rendah. Dari data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti dari 260 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Marilah kita tingkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dimulai dari diri kita sendiri dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan tempat-tempat yang kotor, dan mengingatkan orang lain agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, di dalam isi pidato, kita harus memberikan gagasan apa yang akan kita sampaikan, didukung oleh data-data
yang kita miliki. Kita bisa mencari data-data tersebut dari internet ya. Misalnya di sini itu ada tentang kebersihan. Kita menyampaikan gagasan betapa pentingnya kita menjaga kebersihan. Nah, kita sampaikan data pendukungnya begitu ya, bahwa ternyata di Indonesia ini kesadaran terhadap kebersihannya itu masih rendah. Dari mana kita tahu? Kita bisa searching di internet. Di sini ada berdasarkan riset Kementerian Kesehatan. Jadi meyakinkan pendengar bahwa ternyata memang kesadaran masyarakat itu masih rendah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki itu? Maka mari kita mulai dari diri sendiri. Ada ajakan yang disampaikan oleh orator kepada pendengar bahwa kita harus memulai kesadaran itu dari diri sendiri agar semakin meningkat dan akhirnya kita bisa mencapai seluruh masyarakat Indonesia sadar akan kebersihan sehingga kualitas kesehatan kita pun menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup. Di dalam bagian penutup ada 4 hal yang harus dicantumkan. Yang pertama adalah harapan bagi pendengar. Harapan ini biasanya bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk pendengar. Contoh kalimatnya, dengan demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Jadi harapan itu semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk orang lain, begitu ya, untuk pendengar dan untuk kita semua. Bagian yang kedua di dalam penutup adalah ucapan terima kasih. Contohnya adalah terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, gitu. Jadi kita menyampaikan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan pidato kita. Kemudian yang keempat adalah permohonan maaf. Ini juga penting ya. Contohnya adalah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Jadi kita memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari penyampaian pidato kita. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Ya bisa menggunakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu 3 struktur yang harus ada di dalam teks pidato persuasif. Insya Allah mudah ya untuk kalian pahami dan bisa kalian praktikkan nantinya. Setelah struktur, kita akan membahas ciri kebahasaan. Yang pertama, di dalam teks pidato persuasif itu, ciri kebahasaannya adalah adanya kalimat aktif. Kalimat aktif sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Jadi, ciri dari kalimat ini adalah predikatnya itu berimbuhan me. Contohnya adalah, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Nah, di situ predikatnya itu memberlakukan, imbuhannya me ya, jadi dia adalah kalimat aktif. Ketika ada kata menjual, memberi, mengambil, pokoknya semua yang berimbuhan me, predikat me itu pasti masuknya ke dalam kalimat aktif transitif. Kemudian kalimat aktif yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Kalimat ini tidak memerlukan objek. Ya, contohnya adalah rumah orang kaya itu berjumlah 20. Rumah orang kaya itu sebagai subjek, berjumlah adalah predikat, 20 adalah pelengkap. Jadi, di dalam kalimat aktif intransitif, ketika imbuhannya ber, maka di belakang predikat itu bukan objek posisinya, tapi pelengkap, begitu ya. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 8. Nah, contoh yang lainnya adalah, kami bermain di tanah lapang. Kami adalah subjek, bermain adalah predikat, di tanah lapang adalah keterangan. Sebenarnya untuk keterangan ini mudah ya, ketika ada kata di, ke, itu pasti keterangan posisinya. Nah, selanjutnya, ciri kebahasaan yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas ini sebenarnya banyak ya, ada kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contoh kata depan adalah di, ke, dari, untuk, hingga, pada, demi, dengan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya jenisnya. Yang kedua adalah kata sambung. Kata sambung itu adalah konjungsi atau kata hubung ya, yang bentuknya itu argumentatif gitu ya. Contohnya adalah oleh karena itu, walaupun, sedangkan, karena, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kata sandang. Kata sandang ini ada si, sang, sri, hang,
sandang. Tapi kata sandang ini sebenarnya kalau di dalam teks pidato persuasif itu jarang digunakan ya. Biasanya dalam teks pidato persuasif yang paling sering digunakan adalah kata depan, kata sambung, dan kata seru. Kata seru sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari ya, ada ayo, mari, nah masya Allah, alhamdulillah, itu juga termasuk dalam kata seru ya. Kata seru yang sifatnya adalah bentuk syukur, seperti itu. Ciri kebahasan yang ketiga adalah kosakata emotif. Kosakata ini adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya sehingga orang lain tergugah. Contohnya adalah, sampah yang berserakan itu memang tidak sedap dipandang mata. Nah, rasa tidak sedap dipandang mata itu akan membuat orang lain tergugah untuk, oh iya ya, ternyata ketika sampah berserakan tuh gak enak dipandang mata, berarti kita harus mencintai kebersihan, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar sampah itu tidak berserakan, agar penglihatan kita tuh menjadi enak ketika lingkungan itu terlihat bersih, seperti itu ya. Yang keempat adalah kosakata bidang ilmu. Sebenarnya istilah lain dari ini adalah kata teknis ya, yang sudah sering kita pelajari dari kelas 8. Contohnya, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Di sini ada kosakata bidang ilmu yang berkenaan dengan media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Telegram ya. Jadi itu adalah kosakata bidang ilmunya atau nama lainnya kata teknisnya begitu ya. Yang kelima adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, jika dilihat dari perspektif hukum, semua yang ia lakukan terbukti melanggar hukum. Sinonim di sini adalah dari kata perspektif. Sinonim perspektif adalah sudut pandang. Jadi sinonim di sini bisa dilihat dari kata yang jarang digunakan. Kita bisa cari sinonimnya atau persamaan katanya yang lebih mudah untuk kita pahami, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera, jadi tidak terlihat bentuknya. Contohnya adalah kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata benda abstraknya adalah kesetiakawanan sosial. Kenapa itu termasuk ke dalam kata benda abstrak? Karena dia tidak bisa kita lihat. Itu hanya bisa kita rasakan begitu ya. Seperti apa sih kesetiakawanan itu? Itu kan bentuknya tidak terlihat ya, tapi bisa kita rasakan. Itu maksudnya dari kata benda abstrak, jadi tidak bisa terlihat oleh panca indera, tapi bisa kita rasakan. Nah, sampai sini dulu materi kita hari ini, semoga mudah dipahami. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.